korban mengetahui adanya rekaman suara percakapan dalam kurung tanpa sepengetahuan korban antara korban dengan Reza Gladys dan juga suaminya. Di dalam penjelasan pasal 31 Undang-Undang ITE, merekam tanpa izin adalah perbuatan pidana. Gue ini bukan lawan hukumnya Nikita Mirzani. Jadi, kalau Nikita Mirzani dinyatakan tidak bersalah dan bebas, maka yang ketar-ketir itu bukan gue. Yang penting janji Zanzabella, kalau Nikita bebas dia pasti pargoy di Monas. Janji harus ditepati Mbak Zanzabella. Satu kali pakai kelihatan hasil. Itu apa maksudnya? Sedangkan gigi kamu kan finir. Kalau gigi kamu sendiri finir, gimana kamu merasakan perubahan yang perubahan dari produk yang kamu jual tuh gimana? Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah kasus yang lagi viral yang muncul di FYP saya, adalah kasus Nikita Mirzani. Kali ini adalah babak yang paling seru yang saya tunggu-tunggu selama ini buat mereaction ini, yaitu Nikita Mirzani melaporkan Dr. Reza Gladys. Tapi kita lihat laporannya tuh kayak gimana, apakah bakal diterima? Seru banget nih ya. Babaknya udah mulai makin seru nih. Soalnya kemarin kan beberapa hari kayak adem ayem gitu kan, kayak ya tertutup kasus perselingkuhan. Akhirnya muncul lagi di permukaan FYP saya. Mari kita bahas tentang laporan Dr. Reza Gladys, dan sekalian deh terakhir sama finirnya Dr. Reza Gladys nih yang menuai pro kontra. Oke. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk check out mie sedap. BTW kalau kalian beli di Indomaret ataupun Marung itu mahal kan, udah kalian harus effort jalan cuk beli tuh ya. Nah kalau kalian beli online, linknya yang di bawah itu kalian pasti bakal dapat voucher, dapat promo, dapat potongan, terus ini mie ya dianterin cuk udah gratis ongkir lagi ya. Tapi ada minimum pembelian, kalau nggak salah minimum pembeliannya 50.000. Ya nggak apa-apa loh, atau 100.000 gitu ya buat stok ya. Apalagi dapat diskon. Mie itu expire lama guys ya. Iya udah, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, kita udah masuk ke Instagram Nikita Mirzani. Di sini kita coba lihat ya laporannya. Dari Pak Ahmi. Ini bukannya kuasa hukumnya Nikita Mirzani ya? Pekerjaan pengacara. Loh, laporannya bukan dari Nikita. Mari kita lihat seberapa cepat kerja aparatur negara, khususnya Polda Metro Jaya, menarik untuk kita semua pantau. Saya akan selalu update sampai mana proses ini. Oke, kita lihat ya. Atas laporan apa nih? Telah melaporkan dugaan tindakan pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik UU nomor bla bla bla. Oke, kita skip. Dengan terlapor dalam lidik, uraian kejadian pelaporan selaku kuasa dari korban menerangkan pada bulan Februari 2025, korban mengetahui adanya rekaman suara percakapan dalam kurung tanpa sepengetahuan korban antara korban dengan Reza Gladys dan juga suaminya atau Mbak Movit yang disebarluaskan melalui media sosial TikTok dengan nama akun bla 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 tanpa sepengetahuan dan seizin korban. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan. Selanjutnya, pelapor mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan guna penyelidikan lebih lanjut. Demikian surat tanda tangan ini diterima dan dengan sebenar-benarnya pelapor DR Fahmi Hafid Basim. Ini kuasa hukumnya si NM kan? Buat laporan. Gebrakan baru nih. Kuasa hukumnya mulai menampilkan diri teman-teman ya, yang selama ini adem ayem. Kita coba lihat dari komentar netizen. Lisa Mariana. Lisa ini bukan kasusmu itu lebih pusing. Kamu kok masih sama sempatnya komentar? Emang setiap kasus itu selalu berhubungan ya. Jangan lupa nih tonton konten Lisa juga nih di sini ya. Walah, yang nggak tahu ya, yang nggak tahu nih kasus Lisa nih, Lisa Mariana. Sempatnya dia komen. Saya penasaran balasan netizen. Ikan buntul sengaja banget sih komen postingan artis. Najis, tahu gak? Bener greget. Jadi banyak lah ya yang mensupport Nikita di sini dengan cara mengirimkan emot api-api gitu ya. Ya semangat, artinya tuh semangat nih kita, semangat ya, meski kita dalam penjara, semangat. Ini tahu nggak sih sesuai pesan Nikita dulu? Pesan Nikita dulu pernah menyampaikan pesan apa teman-teman? Nah, kita bisa lihat yang ini ya. Kalau kalian lihat ya, dulu Nikita sebelum membuat statement yang seperti ini, apakah ini salah satu gebrakan dia? Terusnya tuh kalian jangan ngelaporin gue ke polisi gerombolan sirkus yang blok. Harusnya kalian cari perhimpunan dukun terhebat di Indonesia untuk bikin mulut gue ini gagu. Tangan gue nggak bisa ngetik. Tuh harusnya gue kasih tahu tuh caranya. Kalau cuma lapor-laporan polisi gampil guys. Semua bisa dibuktikan nanti sesuai fakta. Lagi lu juga si muka buah ini ya.
Lu yang ngerekam sendiri, lu sendiri yang ngasih jadi barang bukti. Kan gue jadi tahu rekaman isi suara lu sama Mail. Kagak ada tuh pemerasan maksa. Malah lu yang mohon dong diketemuin sama Kak Niki. Karena Kak Niki kalau udah ngomong rakyat Indonesia tuh percaya. Karena emang yang gue omongin tuh fakta. Bagus lu rekam. Jadi nanti bisa didengerin di pengadilan. Biar lu makin terpuruk. Ya, gak usah lu jualan lagi skincare. Lu jualan aja singkong kek, ubi kek, gayung kek, apa serah deh. Ya, atau lu jualan lotion pemutih kayak badan lu tuh. Ini saya udah kangen banget ya ceplos-ceplosnya Nikita Mirzani ya. Aduh, jadi jualan ubi bah. Keren banget, kenapa kepikiran ubi gitu ya. Nah itu kan sesuai dengan statementnya Nikita Mirzani pas sebelum dipenjara. Dia bakal membuat suatu gebrakan yang baru buat Dr. Reza Galis karena telah melaporkan dirinya. Dan kita lihat, ini kan tadi pengacaranya yang buat laporan. Nah kita lihat siapa itu pengacaranya, ini deh. Di Instagramnya Nikita juga memposting LP atas nama Abang. Mungkin tuh bisa dijelaskan Bang? Kalau itu udah jelas kok ya, yang kita laporkan itu yang terpenting itu adalah obyeknya. Obyeknya itu adalah adanya sebuah suara seseorang yang direkam tanpa izin daripada seseorang, dan itu dijadikan bukti dalam sebuah proses. Di dalam penjelasan pasal 31 Undang-Undang ITE, merekam tanpa izin adalah perbuatan pidana. Seperti itu. Ya. Berarti emang Nikita sendiri emang maksudnya supaya Reza Gladys ini tetap dijerat juga ya Bang? Saya hanya membuat laporan berdasarkan bukti. Jadi bukti itulah. Jadi objeknya itu adalah adanya rekaman terhadap seseorang pada saat berkomunikasi tanpa izin daripada orang tersebut. Oke teman-teman, nah itu dia ya dari statement dari sosok pengacara Nikita Mirzani ya. Intinya rekaman tersebut tanpa seizin gitu kan. Walah, saya baru tahu sih. Oke, kita lanjut lagi ya dari komentar netizen nih tentang laporan yang udah dibuat Nikita Mirzani. Ada aja memang gebrakan si Nikita Mirzani ini. Pasti si abu-abu silver lagi ketar-ketir ya. Itu postingan Nikita Mirzani melaporkan kau balik abu-abu silver. Aku yakin sih, abis ini tamat riwayat kau abu-abu silver. Gak usah tantrum ya abu-abu. Nikmir pelan-pelan kok menyeret kau. Oke, satu netizen seneng nih. Lanjut lagi. Ada LP baru. Ada LP baru. Tentang rekam-rekam suara yang tanpa izin. Sulit ya. Sulit menghadapi Nikita. Sulit ya, sulit. Apakah ini bakal berbalik teman-teman, dari Dr. Reza berbalik? Dari Nikita yang ketangkep balik menjadi Reza nih ketangkep. Lanjut. Bukti aja belum komplit, belum juga P21. Udah ada laporan. Ada lagi laporan. Aduh, sulit ya, sulit melawan NS. Nikita resmi melaporkan Pasutri pasangan suami istri manusia silver manusia abu-abu itu. Menyala lu, menyala. Cuy, mam. Nah, udah kalau gua kata mah ya, udah itu udah akurat sekali itu buktinya 6 sampai 10 tahun penjara. Masyarakat Indonesia Raya Merdeka ini pun tahu, udah terdengar semuanya. Oke, kita lihat ya komentar dari netizen. Menyala amiku, tetap pro Nikita Mirzani. Semangat Kak Niki. Menyala Kak Niki. Menyala. Ya, jadi banyak banget di sini yang mensupport ya Nikita Mirzani ya teman-teman dari semua komentar ini. Lanjut lagi ya. Kita bahas ini deh yang seru-seru aja lah ya. Ada yang panik nih. Siapa nih yang panik? Zanzabella. Dari video yang ini ya. Oke, kita lihat. Dengar ya. Gue ini bukan lawan hukumnya Nikita Mirzani. Jadi, kalau Nikita Mirzani dinyatakan tidak bersalah dan bebas, maka yang ketar-ketir itu bukan gue. Makanya banyak netizen yang menduga, waduh, Mbak Zanzabella mulai ketir-ketir ya, Mbak Zanzabella mulai cari aman ya, karena diduga Nikita Mirzani ini akan bebas. Bahkan tadi ada Viti yang menyatakan bahwa Nikita Mirzani itu sudah bebas. Kata Mbak Zanzabella, saya bukan lawan hukum dari seorang Nikita Mirzani. Dan di sini kan Mbak Zanzabella juga dengan jelas mengatakan saya tidak berpihak kepada siapapun. Ada yang getar-getir ya, pengen keluar ya. Zanzabella ya. Akhirnya pengacara Nikita Mirzani resmi laporkan Reza Galis dan suami ke polisi. Yang getar-getir Zanzabella dari video ini ya. Nah kita lihat komentarnya pasti seru nih. Pargoy di Monas, Zanzabella ingat loh. Emang ada ya video jadi Pargoy ya? Kacau aja. Next. Yang penting janji Zanzabella, kalau Nikita bebas dia pasti Pargoy di Monas. Janji harus ditepati Mbak Zanzabella.
Oh iya, gue sampai lupa karena udah lama banget gak nge-reaction kita. Astaga, iya dulu dia buat statement ya. Ini ya, kalau Nikita sampai bebas, gue bakal part gue hidup panas. Kayaknya gue yang videoin teman-teman. Nanti biar gue yang videoin. Seru banget ya. Satu persatuan lawan Mbak Niki seketika lupa ingatan. Ingat omongannya Salsabila kalau NM bebas mau naik ke Monas yang ketar-ketir itu karena punya janji. Iya juga ya, dia punya janji ya. Ya kita harus komentar terus nih biar dia ingat gitu kan. Nanti saya yang videoin. Wargoy gak tuh. Oke, kita lanjut deh. Yang seru-seru lagi yaitu Vinir Dr. Reza Gladys nih. Disdoktif dengan statementnya yang salah ya. Udah sekali baru kamu kumur-kumur. Satu kali pakai kelihatan hasilnya. Oke guys, udah lihat ya tadi VT tadi ya dari Dr. Reza Gladys. Dokter mau tanya ya, Dr. Reza Gladys, bagaimana produk yang tadi kamu jual itu hanya dengan satu kali pemakaian hasilnya? Itu maksudnya apa ya? Itu Dokter sudah repost agak lama, tapi Dokter baru bikin VT-nya sekarang nanya ke kamu ya, karena kamu kan terus senggol-senggol Dokter. Oke, sekarang Dokter tanyain ke kamu ya, itu apa maksudnya? Sedangkan gigi kamu kan veneer. Kalau gigi kamu sendiri veneer, gimana kamu merasakan perubahan yang perubahan dari produk yang kamu jual tuh gimana? Hah? Reza Gladys, coba dong jelasin. Terus kalau ngomong tuh jangan pakai Instastory sayang ya. Kalau ngomong tuh langsung kayak Dokter gini loh, bikin lantam gitu ya. Jangan cuma bisa bikinnya Instastory doang, titik-titik gitu ya. Jadi Dokter mempertanyakan produk kamu, wajar dong Dokter sebagai masyarakat Indonesia dan sebagai sesama dokter kan? Ya, sebagai sama dokter ditanya. Dan untuk dokter gigi juga mungkin nanti Dokter bakalan nanya apa hubungannya. Ya, kamu cuma begitu doang. Terus kamu bilang sekali pakai apa maksudnya putih? Ya putih, orang kamunya pakai veneer. Ya, nggak usah pakai itu juga udah pasti putih ya. Oke guys ya, ini adalah contoh-contoh marketing ya yang harus dipertanyakan. Oke. Dokter harap kamu bisa jawab ya untuk Dokter Reza Gladys, dijelasin itu mekanismenya seperti apa biar kita sesama dokter nih bisa saling ngerti, karena Dokter nggak ngerti tuh ilmu kamu sampai ke situ. Oke guys ya, salam cerdas para Dokter, bye. Ini iklan marketing, dia kan dokter skincare kan, kenapa masuk ke gigi? Itu udah sesuatu hal yang beda ya, walaupun masih sama dengan ranah dokter. Tapi nih, saya garis bawahi, saya agak paham ya tentang masalah pergigian, saya mungkin agak sedikit paham ya. Nah, jadi gigi itu kalau veneer itu gigi yang udah diasah teman-teman ya, gigi yang udah diasah dikurangin terus ditambah gigi yang emang bakal putih banget gitu, gigi apa ya, semacam selimut lah ya, selaput gitu kan dalam gigi. Nah, jadi gigi kalian itu bakal putih banget. Tapi kok dia menyarankan pakai apa itu sikat gigi? Sebenarnya yang memutihkan gigi tuh menurut saya belum ada gitu. Kalau emang ada mungkin suatu bahan yang bahaya yang bisa merusak lapisan gigi kalian teman-teman. Gigi manusia itu pada dasarnya emang agak sedikit kuning ya. Kalau putih banget itu masuknya ke veneer ya, giginya diasah ditambah gigi yang putih. Nah, itu ilmu yang saya tahu nih. Oke, kita lanjut deh komentar netizen. Reza Gladys itu dokter marketing. Banyak banget buzzernya Reza Gladys. Dokter jeli banget ya, sampai kelihatan kalau dia itu veneer. Kenapa sih Dokter Reza Gladys ini kalau ngomong kayak nggak saya nggak saya ngomong gitu ya maksudnya. Nah itu susah banget ngomongin. Nah, kan unjuk gigi gitu kan, unjuk gigi. Dia ngomong ya harusnya tunjukin giginya. Next. Kamu diamin 30 menit. Kamu diamin 30 menit. Udah 30 menit kamu kumur-kumur. Kamu sikat gigi, udah sikat gigi baru kamu kumur-kumur. Satu kali pakai kelihatan hasilnya. Iya, itu giginya jelas veneer loh. Bagaimana caranya ini? Apa ini? Dokter macam apa ini? Berreview begini pakai veneer. Bagaimana mau dilihat hasilnya kalau sudah putih memang giginya? Terus cuma satu kali pakai sudah putih. Putih di depan, di dalamnya. Terus bau apa yang dia maksud ini? Karena apa? Memang tidak maksimal untuk membersihkan gigi, memutihkan doang. Tapi dia berreview ini pakai veneer. Gimana ini? Terus dia bilang begini lagi. Ini boleh buat ibu hamil tapi tidak dianjurkan, ngerti nggak? Maksudmu, Gladys, tolong jelaskan dulu. Bingung kita ini. Boleh untuk ibu hamil atau tidak? Soalnya nggak bilang di sini boleh untuk ibu hamil tapi tidak dianjurkan. Kasih pasti Jo, boleh atau nyanda. Duh, kita so bingung ini leh. Terus dia bilang lagi ini. Harga satunya itu 450.000. Satu box isinya 5 strip ya. Satu box isinya 5 strip. Udah, mahal Jo. 455 strip.
Untuk apa dia jual 5 strip kalau satu saja sudah bisa putih? Rugi nih kita beli 450.000 ternyata cuma satu. Tapi masuk di Fikri kita ini mau pikir ini 450.000 ada 5 strip. Sedangkan dia bilang tadi satu strip sudah ada khasiatnya, ada hasilnya. Lu coba minta tolong kalau review itu jangan pakai thinner. Kita mau lihat juga kalau dia satu kali pakai so bagus tuh gigi. So bingung kita ini le. Gladys. Ilmu yang saya pelajari teman, gigi orang Indonesia itu pasti ada yang saya tahu itu A3 itu ada sedikit warna kuningnya. Kecuali gigi orang-orang Eropa tuh giginya putih-putih ya. Saya baru dengar gitu. Tapi dong yang udah nyobain produknya hebat banget nih, produk bisa mutiin gigi, mungkin membersihkan gigi kali, bisa memutihkan. Berarti ilmu veneer selama ini yang berjuta-juta itu kalah sama harga yang 400.000 aja udah mahal banget. Dia aja veneer ya, itu veneer itu jangan salah guys, satu gigi itu bisa jutaan ya. Nah kalau kalian 10 gigi itu bisa berapa puluh juta tuh ya, bisa jutaan, di atas 1 juta yang pasti veneer gigi itu sangat-sangat mahal. Aku diblokir sama dokter Reza guys kan kamu sih bilang giginya veneer kan. Next, coba dijelaskan secara detail dokter Reza Gladys, saya bingung gimana ya. Dia aja bingung mungkin karena bukan ranah dia, setahu saya sih dia bukan dokter gigi kan, tapi dokter umum kan, apa dokter spesialis kecantikan kan, itu udah ranahnya udah beda lagi teman-teman ya. Dia nggak mempelajari lebih dalam ya. Gak ada salahnya sih kalau netizen bilang dokter marketing kalau emang bukan ranahnya, dia nggak bahas yang aneh yang lain ya. Sekelas dokter Reza kayak nggak nyangka ya kita ya. Ya udahlah, saya undur diri dulu. Jangan lupa nih check out brand-brand dari Wings ya, linknya ada di bawah. Daripada kalian keluar rumah, lebih baik kalian beli aja online, dapat diskon, dianterin, kurang apa. Kalau misalnya kalian dapat harga yang cukup mahal, belinya jangan banyak-banyak, kena ongkir nanti ya. Maksudnya beratnya jangan lebih 1 kilo, nanti ongkirnya tinggi. Itu aja sih saran saya. Belinya bisa sekali 2 kali gitu ya, dipisah. Sampai jumpa di next video, see you, goodbye. Jangan lupa subscribe, bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.